Ketika teman-teman berinvestasi di dunia peternakan, teman-teman itu harus mencadangkan biaya kerugian atau biaya kematian teman-teman, supaya teman-teman itu ketika mengalami kerugian tidak kehabisan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta wedhus kabeh. Apa kabar kalian hari ini dulur-dulur semua? Semoga hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua di hari puasa ini teman-teman ya. Semoga puasanya lancar teman-teman dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai investasi teman-teman ya. Kebetulan kita selaku pengelola AFH Farm teman-teman mendapatkan amanah nih dari salah satu subscriber kita yang ada di Malaysia, yaitu Mr. Kong teman-teman. Kebetulan saya juga kemarin beliau itu WA saya, kemudian video call mau investasi domba di tempat kita teman-teman. Jadi sebenarnya saya tidak begitu ini ya teman-teman, tidak begitu nerima investasi, nggak tahu, kebetulan karena beliau sudah sangat percaya mungkin kepada kita teman-teman. Jadi ya kita cobalah untuk buka peluang investasi terhadap beliau. Kemarin saya coba cerita teman-teman ya, kemarin itu awalnya dia komen di salah satu video kita. Beliau itu komen dan kemudian beliau itu minta WA saya untuk ngomongin terkait investasi. Alhamdulillah teman-teman, pagi kita video call, terus saya sebenarnya nggak percaya sih. Kemudian siangnya beliau paginya beliau tanya-tanya terkait dengan domba dan harga-harga domba kira-kira berapa kalau di sini teman-teman, dan saya kasih informasi teman-teman. Alhamdulillahnya siangnya beliau itu transfer ke saya teman-teman dengan sejumlah uang dalam bentuk ringgit Malaysia yang dikonversi ke rupiah teman-teman ya. Nah, sejumlah uang itu kemarin kita berbincang-bincang teman-teman. Saya bilang kalau misalnya mau beli domba hamilan yang besar, indukan, kurang lebih sekitar dapat 8-9 ekor teman-teman. Jadi itu teman-teman dengan jumlah uang sekian. Tapi pada perjalanannya karena memang butuhnya cepat kan teman-teman, jadi saya konfirmasi lagi ke beliau bahwa agak sulit carinya sekarang karena memang pada momen-momen ini, momen dekati lebaran, banyak domba yang keluar itu domba-domba jantan teman-teman. Jadi saya konfirmasi ke beliau, saya coba cari doro-doro hamilan teman-teman. Dan akhirnya kita coba cari teman-teman ya, cari domba di pasar, domba-domba doro yang memang sudah positif hamil teman-teman ya. Kita dapat, alhamdulillah kita dapat teman-teman domba-domba yang sehat dengan postur yang besar. Kalau menurut saya ya besar, lumayan besar ya kalau menurut saya, karena memang kalau di pasar itu tidak semua domba itu berjenis teman-teman, kebanyakan itu domba yang lokal. Jenis pun, crossingan pun tidak begitu bagus seperti yang ada di farm itu teman-teman ya. Karena kalau domba sudah lari ke pasar ini, satu harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya juga standar lah teman-teman ya, meskipun dia crossingan. Kita pinter-pinter milih teman-teman. Alhamdulillahnya kemarin itu dengan dana yang awalnya kita asumsikan itu akan mendapatkan 8-9 ekor maksimal teman-teman, kita bisa dapat itu sekitar 11 ekor teman-teman. 11 ekor itu dealnya teman-teman dengan dana beliau, dan itu masih ada lebih dana sekitar 500 ribuan teman-teman. Saya sudah konfirmasi kepada beliau dan beliau oke teman-teman. Nah ini dia domba-dombanya teman-teman ya, domba-dombanya yang kita turunkan dari mobil teman-teman, dari mobil pick up, dan ini sudah positif hamil teman-teman ya, sudah positif hamil. Saya juga sudah ngecekin teman-teman domba-dombanya. Jadi alhamdulillah teman-teman, karena amanah ini merupakan amanah yang luar biasa, karena beliau percaya kepada saya dari luar negeri dan belum kenal sama saya. Kita chatting baru 1 kali dan video call baru 1 kali, dan beliaunya sudah sangat percaya. Jadi saya akan menjaga amanah ini semaksimal mungkin teman-teman ya. Nah, perjalanan saya teman-teman untuk mencari domba ini sebenarnya susah-susah gampang ya teman-teman, karena kita memang harus teliti dan kita juga memang harus cari harga yang terbaik teman-teman, supaya
orang yang sudah mempercayai terhadap kita itu bisa mendapatkan populasi yang banyak dengan kualitas domba yang lumayan bagus itu teman-teman ya. Kalau untuk ini teman-teman, kalau untuk masalah harga itu fluktuatif ya, kita ikut harga pasar karena kita juga belinya di pasar, dan setiap daerah itu beda-beda. Kalau misalnya teman-teman mau investasi di daerah teman-teman sendiri itu beda-beda teman-teman. Nah ini ketika dombanya sudah sampai di kandang teman-teman, posisi masih capek dan posisi masih lapar teman-teman ya. Jadi wajar kalau masih ngumpul seperti ini, dan kemungkinan itu adaptasinya sekitar 3 hari. Kalau menggunakan pakan kita teman-teman itu 3 hari biasanya sudah sangat adaptasi dan sudah lahap teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Seperti tadi yang video di awal teman-teman, video yang sebelah kanan tadi itu adalah video domba-domba yang punyanya Mr. Kong dari Malaysia teman-teman. Itu total ada 11 ekor dan sudah mulai makan dengan pakan kita teman-teman, meskipun masih belum lahap, dan saya lihat itu masih belum habis pakannya teman-teman ya. Setelah tengah hari belum habis, ada juga yang untuk kita kasihkan malam sore hari ke pagi harinya itu masih belum habis karena mungkin porsinya kebanyakan teman-teman ya, karena mereka belum lahap domba-dombanya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi di tempat teman-teman ya, saran saya gini teman-teman ya, teman-teman cari aja dulu orang-orang terdekat teman-teman ya, orang-orang terdekat, misalnya kalau sanak saudara atau keluarga teman-teman yang memang berminat di peternakan teman-teman. Jangan cari di yang jauh teman-teman ya, supaya teman-teman itu juga bisa untuk mengangkat perekonomian mereka, membantu mereka mendapatkan pendapatan dari hasil investasi teman-teman gitu teman-teman ya. Sekalian kita berbisnis dan berinvestasi teman-teman, kita juga akan bermanfaat buat lingkungan kita teman-teman. Jadi itu akan sangat menjadi berkah buat kita sebenarnya teman-teman ya, menjadi berkah karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat keluarga, lingkungan, dan para umat teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah ragu teman-teman, kalau teman-teman mau pengen beternak domba, pengen beternak sapi, pengen beternak kambing, dijalani aja teman-teman. Kalau masalah risiko usaha apapun itu pasti ada risikonya. Saya tekankan teman-teman, usaha apapun itu pasti ada risikonya. Entah itu teman-teman usaha di peternakan, di perikanan, perkebunan, pertanian, baik itu usaha yang barang-barang mati seperti jual beli barang-barang gitu teman-teman, semua ada risiko. Cuman pinter-pinter kita meminimalisir dan mencadangkan dana untuk risiko tersebut teman-teman ya. Kenapa kita harus mencadangkan dana untuk risiko tersebut? Nah supaya apa? Supaya nanti ketika risiko itu terjadi teman-teman, kita tidak shock. Nah kita tidak shock bahwa modal kita kok tinggal segini, kenapa? Oh kemarin karena ini gitu teman-teman. Jadi pengalaman saya itu karena saya dulu di peternakan di sapi teman-teman ya, dan di sapi itu ketika pendapatan itu sesuai dengan harapan kita dan kalkulasinya sudah mulai bisa kita hitung, datanglah pandemi sapi. Nah itu teman-teman, datanglah pandemi PMK. Pandemi PMK tersebut buat kita anjlok teman-teman, buat kita rugi besar. Karena apa? Karena dari awal kita tidak pernah mencadangkan dan tidak pernah memperhitungkan akan adanya hal tersebut teman-teman. Jadi ketika kita mengalami kerugian yang sangat besar teman-teman, modal kita jadinya habis karena dari keuntungan itu tidak pernah kita sisihkan teman-teman untuk menjaga-jaga ketika kita mengalami kerugian. Itu yang sangat penting sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman investasi di barang hidup, terutama teman-teman, sebenarnya di semua jenis teman-teman ya, entah itu barang hidup atau mati, sisihkanlah uang itu sebagian dari pendapatan teman-teman. Selain untuk infak dan sedekah teman-teman, sisihkanlah itu untuk pencadangan modal atau pencadangan biaya-biaya yang mungkin akan timbul teman-teman, terutama di pencadangan modal teman-teman, karena ketika nanti kita mengalami suatu kegagalan, modal itu akan tersedia dengan sendirinya karena kita sudah mencadangkannya setiap kali kita panen teman-teman. Nah mungkin itu aja teman-teman video dari saya hari ini. Tidak banyak yang bisa saya bahas terkait dengan investasi yang dilakukan oleh subscriber kita teman-teman yang dari Malaysia teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena sudah mempercayakan investasinya kepada kami yang ada di sini yang sangat jauh
terlampau jauh kalau menurut saya, karena bukan cuma beda provinsi, bukan cuma beda kota, tapi beda negara. See you next time teman-teman.